Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Hai nakama One Piece lover semua. Kali ini bersama gue Farhan Rabani Derajat akan membahas masalah sisi gelap One Piece. One Piece dikenal karena semangat dan humor-humornya dalam manga maupun cerita animenya. Hal ini membuat sisi-sisi gelap dalam cerita manga One Piece kali ini semakin mengejutkan para penggemar. Dalam manga One Piece kali ini, dari pelecehan fisik hingga psikologis, elemen-elemen gelap ini terasa sangat sadis dan berdampak besar. Namun, hal ini tak dipungkiri bahwa manga karya Eiichiro Oda ini sukses besar di sejumlah negara termasuk di negara kita Indonesia. Di balik kesuksesan dan humor yang disajikan Sensei Oda, ternyata tersirat dunia gelap yang jarang diketahui oleh para penggemar setia One Piece dimanapun kalian berada. Lantas, adegan atau scene mana saja yang menunjukkan sisi gelap dari cerita manga anime One Piece itu sendiri? Inilah sisi paling gelap dari cerita manga One Piece maupun anime One Piece itu sendiri. Mari kita simak, guys. Yang pertama, transformasi eksperimen yang tidak lazim untuk cyborg menyakitkan bagi Bartolomeu Kuma. Kita tahu bahwa Bartolomeu Kuma merupakan salah satu pasukan revolusioner dari pemimpin revolusioner yaitu Monkey D. Dragon yang merupakan ayah kandung dari Mugiwara Luffy. Dengan tujuan mereka menggulingkan pemerintah dunia yang bersifat oligarki dan diktator. Nah guys, semua siapa sangka untuk alasan yang tidak diketahui, Bartolomeu Kuma memutuskan untuk menawarkan dirinya sebagai kelinci percobaan manusia dengan tujuan untuk eksperimen perang yang perlahan-lahan melepaskan dirinya dari intinya sebagai manusia biasa. Yaitu kemampuan modifikasi perubahan manusia menjadi manusia cyborg dari waktu ke waktu. Kita dapat diasumsikan ya guys, dia menemukan pertukaran yang layak mengorbankan kemanusiaan dan kehendak bebasnya. Namun dengan hasil akhirnya tetap menjadikannya tahu merubah sifat dari karakternya menjadi kejam sehingga akhirnya Bartolomeu Kuma menjadi budak mainan yang disewakan untuk para kaum Tenryubito atau kaum para naga langit yang merupakan musuh besar dari kru bajak laut Mugiwara Luffy itu sendiri. Dan diketahui juga para Tenryubito ini selalu membuat kerusakan, keonaran, dan pelecehan maupun perbudakan secara legal. Meskipun dia tidak merasakan sakit karena dia sudah mati secara kiasan, itu merupakan ejekan bagi mereka yang masih peduli terhadap Bartolomeu Kuma itu sendiri guys. Yang kedua adalah camp kerja paksa dan perbudakan di Pulau Tequila Wolf. Tequila Wolf adalah sebuah monumen berlapis yang melambangkan keserakahan dan sifat ramah tamak dan sifat ambisi korupsi pemerintah dunia selama berabad-abad. Seluruh generasi orang yang diperbudak menyia-nyiakan hidupnya dan impian mereka untuk mengerjakan tugas Sisyphean dalam kondisi brutal di camp kerja paksa. Dalam peraturan yang begitu kejam dan mencekam ini, di Tequila Wolf, para tahanan tidak mampu dan tidak bisa melarikan diri karena untuk mereka atau bagi mereka melarikan diri itu sia-sia untuk waktu yang cukup lama. Dan bahkan setelah pembebasan, kesempatan untuk hidup bahagia akan menjadi perjuangan terus-menerus bagi kaum yang sebelumnya hidup diperbudak. Yang ketiga adalah Cyberpool, kasus perdagangan manusia dan pembunuh anak. Kita tahu sendiri bahwa pemerintah dunia One Piece adalah lembaga yang berbahaya di cerita manga One Piece. Di cerita Arc Wokek Island sendiri, tepatnya dari cerita Mother Caramel, para penggemar bahwa mereka memperdagangkan anak-anak yatim piatu untuk menjadikan tentara marinir atau pembunuh.
Tidak diketahui apakah Rob Lucci bergabung dengan CP9 dengan cara ini. Ya, kita sendiri tahu ya, guys. Mother Caramel merupakan seorang wanita pedagang budak pengelola panti asuhan yang beroperasi di dunia bawah tanah beberapa dekade lalu dengan nama kode Penyihir Gunung, yaitu tujuannya ditugaskan menjalankan sebuah panti asuhan yang bernama Rumah Domba, yang karakternya sifatnya tampak baik sehingga dia mendapatkan julukan yang dikenal sebagai Ibu Suci. Ya, namun ya guys, pada kenyataannya, dia mengirimkan anak-anak atau menculik anak-anak ke pemerintah dunia setiap tahun sebagai calon anggota marinir atau agen spionase pemerintah atau cyberpool sampai 63 tahun yang lalu. Salah satu contoh dari penculikan Mother Caramel ialah mantan anggota CP9 yang sekarang menjadi anggota CP0 yaitu Rob Lucci. Rob Lucci dan agen CP9 lainnya menerima pelatihan fisik yang ketat dan tidak manusiawi sejak masa kanak-kanak. Sehingga pikiran mereka, cara berpikir mereka dibentuk untuk meninggalkan belas kasihan atau moral. Hal ini dicontohkan dalam satu misi kecil Rob Lucci, yaitu ketika kru bajak laut menculik 500 tentara sebagai sandera. Rob Lucci seorang diri membantai semua orang baik bajak laut maupun sandera, karena dia percaya ditangkap adalah sebuah tanda kelemahan bagi lawannya itu sendiri. Yang keempat adalah perbudakan Nami ke Arlong. Nah, ini guys merupakan cerita kelam dari desa Kokoyashi Nami yang merupakan salah satu kru navigator kru bajak laut Mugiwara Luffy. Pengungkapan backstory cerita Nami ini menandai poin yang ditunjukkan One Piece bagaimana Nami bisa menghadapi air mata dan sakit hati ketika desanya dijajah dan dikuasai oleh kekejaman dari bajak laut manusia ikan Arlong. Arlong sendiri menyandra desanya dan membunuh ibu angkatnya Belmer di depan matanya ketika Nami masih berusia 8 tahun, hingga yang membuat Nami tertekan, takut, dan tunduk kepada Arlong selama bertahun-tahun. Pada kenyataannya, akhirnya Nami setuju untuk bergabung dengan kru Arlong dalam kesepakatan yang setara dengan perbudakan untuk mengumpulkan cukup uang untuk kembali desanya yang dijajah oleh Arlong. Ketika uang yang dia kumpulkan disita oleh marinir yang korupsi dan penduduk desa bangkit melawan Arlong, Nami sendiri mencoba menghentikan Arlong dengan sia-sia, sehingga membuat Nami putus asa karena merasa ditipu oleh Arlong dan ketidakmampuannya sendiri menghadapi Arlong. Nami berulang kali menusuk lengannya sampai Luffy menghentikannya. Hingga akhirnya Nami memohon bantuannya kepada Luffy supaya terbebas dari penderitaannya selama desanya dikuasai oleh Arlong, dan Luffy mampu menjatuhkan serta membebaskan desanya dengan mengalahkan bajak laut komplotan Arlong itu sendiri. Yang kelima ialah malam terakhir kekejaman di Arc Dressrosa. Kemampuan parasit dari karakter Shichibukai Doflamingo itu sendiri mampu mengendalikan Raja Riku dan berbagai tentara seperti boneka mainan untuk menyerang dan membunuh warga sipil yang tidak bersalah. Yang lebih buruk adalah setiap individu yang dikendalikan dalam keadaan sadar, mereka atau si pelaku yang terkena boneka itu menyiksa secara psikologis saat mereka menyaksikan tubuh mereka mengkhianati mereka sendiri dan mengkhianati orang yang mereka lindungi. Pada malam yang sama saat pengambilan Doflamingo, satu demi satu tragedi menimpa Kairos, yaitu Kairos sendiri merupakan komandan pasukan Dressrosa dari Raja Riku. Sugar yang merupakan anak buah Doflamingo tidak hanya mengubahnya menjadi tentara mainan, namun dia juga memberikan kematian yang sebenarnya pada korban karena siapapun yang mengenalnya akan melupakan keberadaan para korban tersebut. Keparahan sebenarnya ditunjukkan saat Kairos menyaksikan kematian istrinya itu sendiri, yang merupakan anaknya itu putri dari Raja Riku. Sebagai mainan, dia tidak dapat merasakan kehangatan, tangisan, atau kesedihan istrinya karena cinta dalam hidupnya gagal untuk mengenalnya dan mati dalam pelukannya. Yang keenam adalah kematian berdarah-darah di arc cerita Marineford.
Arc Marineford sebelum cerita time skip ini merupakan Arc Marineford yang paling digemari para nakama One Piece lovers. Siapa sangka ya guys, Arc Marineford juga mengubah jalan cerita One Piece dengan peristiwa cerita yang paling tragis, yaitu kematian Ace dan Shirohige akibat terkena hantaman pukulan Jenderal Akainu dan akibat pengeroyokan tidak manusiawi oleh kelompok bajak laut Kurohige atau yang dikenal sebagai bajak laut Blackbird. Kurohige sendiri merupakan mantan anak buah dari bajak laut Shirohige. Kematian Shirohige dan Ace sendiri menjadi salah satu seri kematian paling berdarah dan paling sedih di chapter Arc Marineford sebelum cerita time skip sekarang ini. Shirohige sendiri mati berdiri dengan 267 luka yang ditimbulkan pedang, 152 tembakan, 46 ledakan meriam, dan separuh wajah dan organ dalamnya yang dibakar oleh Akainu. Jika itu bukan tragedi yang cukup, Ace mengorbankan dirinya untuk melindungi Luffy saat Akainu membuat lubang di dada Ace. Bahkan, mereka terus melanjutkan pertarungan yang tidak perlu mengorbankan lebih banyak tentara dan pertumpahan darah yang tidak masuk akal sampai akhirnya Yonko Shanks pun turun tangan dengan menghentikan peperangan yang terjadi di Arc Marineford itu sendiri. Yang kesembilan yaitu penghancuran dan genosida besar-besaran di Pulau Fleafence, Ohara, dan Great Terminal. Kekejaman terbesar yang ada di anime One Piece adalah genosida besar-besaran yang diselenggarakan oleh para pemerintah dunia untuk kepentingan mereka sendiri. Yang perlu kalian ketahui, mereka menghancurkan Ohara untuk menutupi tentang kebenaran sejarah kotak besar Poneglyph dengan menggunakan senjata meriam mematikan, yaitu Cannon Buster Call. Mereka ataupun pemerintah pun juga membiarkan warga Fleafence meracuni diri mereka sendiri demi memperoleh keuntungan dan industri timah kuningnya yang sedang berkembang. Sungguh sangat ironis sekali teman-teman melihat kekejaman pemerintah dunia di dunia One Piece ini, guys. Dan kerajaan Gua sendiri membakar Trigerminal, sarang sampah, dan tunawisma dengan tujuan ambisi pemerintah untuk mengesankan bangsawan dunia. Tidak peduli seberapa tidak bersalah atau tidak berbahayanya, pemerintah dunia tidak memiliki keraguan untuk memberantas ketidaknyamanan demi tujuan mereka sebuah kebenaran yang sangat bisa diterima dalam kehidupan nyata. Nah guys, kalau kalian hanya melihat episode-episode awal sih, kalian akan merasa One Piece itu serial yang ceria. Tapi kalau kita lihat, makin jauh kelihatan kok kalau dunia One Piece punya banyak sisi gelapnya sih. Apa saja? Mari guys, kita ulas cerita sisi gelap selanjutnya di dunia One Piece. Oleh karena itu, mari kita simak dari penjelasan saya. Yang ke-10, para Tenryubito bisa memperbudak orang tanpa konsekuensi. Di dunia One Piece, hidup berkuasa seperti Tenryubito, para Tenryubito ini sepenuhnya dilindungi oleh pemerintah dunia. Jadi gedek dah sama pemerintah dunia. Jadi semua aksi mereka dianggap legal, termasuk memperbudak dan seenaknya membunuh orang-orang sipil yang tidak bersalah dan menentangnya. Perbudakan sendiri tampaknya masalah serius di One Piece. Sejauh ini, wilayah seperti Sabaody Island bisa membuka tempat budak tanpa masalah. Malah, Tenryubito sendiri mengunjungi tempat Sabaody Island yang menunjukkan kalau pemerintah dunia sendiri menganggap perbudakan itu legal dan bersifat biasa-biasa saja, guys. Sungguh betul-betul sangat mengerikan dan mencekam, guys. Para warga sipil ataupun orang-orang yang menentang pemerintah dipaksa untuk dijadikan budak oleh para Tenryubito. Bayangkan saja ya guys, nyerinya situasi perbudakan dan penculikan ini seperti cerita kami yang diculik, dijual, dan tak akan ada polisi, aparat keamanan, atau penegak hukum yang menyelamatkannya. Apalagi setelah dia hampir dibeli oleh Tenryubito
dan diselamatkan oleh kru bajak laut Mugiwara Pirates Luffy itu sendiri. Dan yang ke-11 adalah memilih antara dikekang pemerintah dunia atau terancam oleh para bajak laut. Untuk mendapatkan perlindungan angkatan laut, kadang suatu negara harus jadi bagian pemerintah dunia. Masalahnya guys adalah, kalau jadi bagian pemerintah dunia, suatu negara harus membayar pajak besar untuk Tenryubito. Contohnya seperti negara Rusia jadi miskin karena bayar pajak oleh Tenryubito. Bukan bagian dari pemerintah dunia? Lihat saja Wano, negara yang harus menderita selama puluhan tahun karena dikuasai oleh Orochi dan Yonko Kaido. Namun, angkatan laut segan atau tidak mampu untuk masuk ke Pulau Wano Kuni. Malah, pemerintah dunia justru membangun kerjasama rahasia dengan Orochi untuk perdagangan senjata ilegal dan lain-lain. Jadi guys, bila suatu negara tak menjadi bagian pemerintah dunia, mereka harus siap-siap mempertahankan diri sendiri. Mungkin tak masalah kalau mereka berada di daerah East Blue, di mana bajak lautnya saja tampak lemah dan tidak punya kekuatan power seperti Yonko-Yonko lainnya. Tapi di Grand Line atau di New World, saat bajak laut yang beroperasi adalah yang sekuat Yonko, itu sih benar-benar sangat menakutkan guys. Yang ke-12 adalah pasar gelap bisnis Joker Broker. Broker merupakan suatu individu atau kelompok yang melakukan transaksi atau kesepakatan dengan orang lain. Dalam serial One Piece ini, para agen broker berfokus pada pedagang dunia bawah tanah. Mereka memperdagangkan barang ilegal seperti perbudak dari spesies berbeda, barang berharga tinggi, atau senjata pemusnah massal. Agen broker yang sangat terkenal adalah Shichibukai Don Quixote do Flamingo, yaitu mantan raja di Arc Wano Dressrosa yang telah dikalahkan oleh Luffy di cerita akhir Arc Dressrosa, yang beroperasi di bawah julukan Joker di dunia bawah tanah. Dan Luffy sendiri pernah memiliki rumah lelang, yaitu tempat perdagangan budak berkembang, sehingga ia juga dikenal karena bekerja sama dengan Caesar Clown dalam menangani senjata kimia pemusnah massal di antara perjanjian perdagangan lainnya. Dalam kesepakatannya, ia juga memiliki bawahan yang membantunya melakukan transaksi. Yang kedua ialah tokoh antagonis selanjutnya, yaitu Mr. Kosong atau yang disebut dengan Sir Crocodile, seorang mantan Shichibukai yang mampu membeli zat terlarang dance powder untuk digunakan sendiri. Meskipun ketika pemerintah dunia mengetahui hal ini, dia ditangkap dan statusnya dicabut oleh pemerintah dunia ketika ia sudah dikalahkan oleh Mugiwara Luffy dalam pembebasan kerajaan Alabasta. Yang ketiga ialah kru bajak laut Franky pernah menjadi pedagang di dunia bawah sebelum menjadi bajak laut. Dengan keluarganya preman, membongkar kapal dan mencuri dari orang lain untuk dijual. Dan Franky sendiri memiliki koneksi di pasar gelap, cukup untuk membeli kayu yang sangat langka dari Adam's Treasure Tree. Yang keempat adalah bangsawan dunia. Bersama dengan berbagai bangsawan dan karakter juga berpartisipasi dalam perdagangan budak. Terlepas dari status elit mereka di pemerintahan dunia, yang juga mereka menutup mata terhadap pasar dunia bawah tanah, bahkan semakin membuktikan bahwa ini merupakan sikap atau perbuatan korupsi dari pemerintahan dunia itu sendiri. Agen dunia bawah lainnya termasuk Peccoms dan Tamago dari bajak laut Big Mom merupakan anggota Joker Broker juga. Di Arc Dressrosa, Don Quixote do Flamingo memproduksi buah iblis buatan dengan nama buah Smile yang dibantu oleh seorang ilmuwan yang bernama Caesar Clown, dan ia menjadi supplier Smile ke negara Wano Kuni, dan juga ia mitra bisnis gelap Yonko Kaido yang memasok senjata ke Dressrosa untuk diperjualbelikan Joker ke negara-negara yang sedang genting berperang. Yang ke-13 cerita selanjutnya yaitu merencanakan
kudeta besar-besaran di negara Alabasta. Sir Crocodile mantan si Cibugai sudah membuktikan bahwa dia bukanlah seorang bajak laut biasa yang mencoba mencuri harta karun dari sebuah pulau atau dari kelompok bajak laut lainnya. Melainkan, Crocodile memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu mengambil alih sebuah negara wilayah untuk dia kuasai dengan berpura-pura sebagai sosok pahlawan yang memiliki harta melimpah bagi para penduduk negeri Alabasta, dan menggunakan berbagai macam cara mendapatkan kepercayaan para penduduk Alabasta. Crocodile seringkali mengadakan sebuah acara yang meningkatkan tensi ilmu politik dan sosial di wilayah Alabasta tersebut. Sambil dia melakukan hal tersebut, seluruh pasukannya dari Baroque Works, yaitu sebuah organisasi kriminal pemburu bayaran gelap yang tugasnya berperan mengumpulkan sumber daya uang ataupun yang lainnya untuk membentuk pasukannya sendiri. Crocodile berusaha menciptakan sebuah perang saudara di wilayah tersebut, sambil juga merencanakan menghancurkan wilayah tersebut dengan sebuah bom yang besar, hingga akhirnya aksi kebusukan dan kelicikan Crocodile dan para anak buah organisasi lainnya, dan aksi dengan tujuan mengkudeta untuk menggulingkan pemerintahan Alabasta tersebut dapat digagalkan oleh kru bajak laut Mugiwara Luffy dan Luffy itu sendiri, guys. Yang ke-14 ialah cerita memperbudak kaum manusia sebagai pasukan pribadi manusia ikan di cerita Ark Fishman Island atau yang disebut Pulau Manusia Ikan. Nah, di cerita ini, Hoodie Jones dan kelompok bajak laut manusia ikan miliknya membuktikan bahwa membalas rasa sakit hati rasisme dengan rasisme lain tidak akan berjalan mulus. Sehingga hati dan jiwa Hoodie Jones dibutakan oleh berbagai hasutan Arlong terhadap manusia. Para kru bajak laut Hoodie Jones pun mulai membenci para manusia, sehingga membuat kebencian Hoodie Jones dan krunya begitu mendalam kepada manusia. Bahkan, dia rela menyerang sesamanya jika diketahui mendukung bangsa manusia. Nah, salah satunya adalah peristiwa kematian Ratu Kerajaan Ryugu Otohime akibat ulah Hoodie Jones itu sendiri. Dan ini merupakan bukti dari tindakan Hoodie Jones membunuh Ratu Otohime. Hal ini sempat menimbulkan ketegangan antara kelompok Hoodie Jones dan Kerajaan Ryugu. Meskipun Hoodie Jones sudah memiliki pasukan manusia layaknya pausan ikannya sendiri, Hoodie Jones seringkali menculik manusia ataupun para bajak laut manusia untuk kemudian menjadikan pasukannya sebagai budak manusia ikan itu sendiri. Dan yang terakhir atau yang ke-15 adalah menguasai sumber daya alam sebuah wilayah. Jika kelompok Arlong menguasai desa Kokoyashi dengan memeras para warganya untuk membayar pajak dan upeti, justru sang Yonko bajak laut Kaido jauh lebih mengerikan lagi, guys. Kaido pun mungkin tidak meminta para penduduk Wano untuk menyerahkan uang mereka atau apapun meskipun Orochi yang melakukannya dengan menaikkan pajak. Kaido hanya memperbudak mereka untuk bekerja di berbagai pabrik senjata dengan upah yang kecil dan jam kerja yang panjang. Sehingga Kaido juga bisa menguasai sumber daya alam di negeri Wano selain dari warga Wano itu sendiri. Semua tanaman, senjata, air, udara, semuanya menjadi milik bajak laut Yonko, Kaido maupun Orochi. Untuk peraturan Kaido tanpa ampun. Siapapun yang melanggar maka akan terkena hukuman yang keras. Kekejaman dan penjajahan inilah yang membuat para penduduk Wano menderita. Mereka semua kini hidup dalam kemiskinan dan penuh dengan sengsara. Sehingga di chapter kali ini sedang berlangsung di mana para kru Mugiwara dan Luffy sendiri berusaha keras menjatuhkan Yonko, Kaido dan staf-stafnya maupun komandannya dengan membebaskan tanah Wano dari cengkeraman bajak laut Kaido dan Orochi di Ark Onigashima. Nah, demikian itulah tadi mengenai seluruh cerita sisi gelap dari dunia One Piece itu sendiri. Semoga ini menjadi pembelajaran dan informasi dunia kita akan bahayanya sisi gelap dari dunia One Piece.